Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Muknisar Aditya Wisnugraha dengan NPM 19063832336 dari kelas metode numerik 02. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang muhasabah, tentang pembelajaran bersama Bapak Dr. Ahmad Indra atau Pak Dai selama setengah semester, yaitu dari setelah UTS. Bahasan pertama kita adalah siapa dan apa base teaching atau teaching essence dari Pak Dai. Jadi Pak Dai pernah membuat tugas tentang video dari Elon Musk. Waktu itu Elon Musk sedang bercerita tentang bagaimana kita itu seharusnya belajar seperti bermain game. Dan apa maksudnya kita belajar seperti main game? Menurut saya, setelah saya menonton video itu adalah kita tuh harus excited dalam belajar. Kita harus selalu penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti video game, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi kita harus terus penasaran dalam belajar. Dan analogi ini tuh bisa sangat berpengaruh dalam kita sebagai mahasiswa. Ketika kita selalu penasaran dan selalu ingin tahu tentang apa yang akan kita pelajari, maka benefitnya atau manfaatnya kita akan selalu belajar sebelum diberikan pembelajaran oleh seorang dosen. Jadi mungkin kita bisa satu langkah lebih dulu dibandingkan oleh dosen. Dengan cara seperti itu, maka saat di kelas, mungkin kita bisa berdiskusi atau lebih aktif dalam membahas suatu materi ataupun topik. Dan teaching essence lainnya dari Pak Dai, itu tentang first principle dan consciousness. First principle dan consciousness itu adalah dua hal yang sangat penting juga dalam belajar, dalam berkehidupan. Dan Pak Dai telah menanamkan fondasi itu selama setengah semester kepada kami mahasiswa kelas metode numerik 02 dengan selalu mengingatkan tentang consciousness dan first principle dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya consciousness dan first principle, kita akan selalu membuat keputusan ataupun mengambil langkah yang tepat. Karena dengan first principle kita telah menganalisis apa saja yang mungkin bisa terjadi, dan dengan consciousness kita dapat lebih merasakan dampak ya, karena kita secara sadar mengetahui apa yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, dalam perkuliahan misalnya kita sedang ada kuis ataupun ada tugas, makanya dengan adanya first principle dan consciousness sebagai prinsip dalam berkehidupan, maka kita akan selalu berusaha dan berkeinginan atau berniat untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Seperti itu. Jadi di sini saya menjelaskan dalam bahasa Inggris, karena dalam kelas Padai juga kita diajarkan juga untuk bahasa asing seperti itu, untuk menambah wawasan kita juga dan untuk lebih fluent atau lebih lancar dalam berbahasa Inggris. Sebagaimana buku literatur kita juga banyaknya dari bahasa Inggris. So the first principle is actually a basic proposition or assumption that cannot be deducted from any other propositions or assumption. The idea is to break down complicated problems into the basic elements and then reassemble them. Jadi setelah kita paham akan first principle, kita lanjut ke three fundamental steps, yaitu 3 langkah paling penting. First one is identify your current assumption.
Secondly, break down the problem into its fundamental principle. And the last one, create your solution from the scratch. Jadi yang terakhir, setelah kita mengidentifikasi, setelah kita membreakdown apa saja masalahnya, yang terakhir pastinya kita harus mencari solusinya. Dan yang terakhir adalah implementation. Cases given by exams, such as final project, often require a lot of time to be understood and then work on it. Jadi untuk kita bisa menyelesaikan suatu masalah memang butuh waktu dan banyak tenaga untuk berpikir. But if we use the first principle of doing a breakdown of the case, we will get the fundamental principle of it. So we can start working on the fundamental principle to get the solution. Mungkin agar kita tidak terlalu panik ataupun bingung dalam mengerjakan sesuatu jika ada suatu masalah atau suatu problem, kita bisa tenang dulu dan kita breakdown seperti tadi tiga step paling penting adalah identify dulu tentang apa yang sedang terjadi. Lalu kita breakdown, kita analisis apa saja sebenarnya masalah yang ada menjadi fundamental steps buat kita. Setelah kita mendapatkan fundamental principle dari masalah yang ada, maka kita bisa mulai bekerja dan mengerjakan masalah itu dan bisa mendapatkan solusinya. And then the fundamental of consciousness, which we obtain knowledge, strength, and inspiration. Di dalam dunia consciousness, itu seperti yang diajarkan dalam agama saya sendiri, yaitu Islam, itu adalah hablum minallah dan hablum minanas. Yang tidak boleh kita lupa adalah hablum minallah. Hablum minallah adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Jika kita sadar akan apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita menjadi tanggung jawab kita, dan semua Tuhan itu menilainya dan mencatat apapun yang kita kerjakan. Dan consciousness sendiri itu hadir dari heart atau dari hati, karena kita harus menggunakan hati kita untuk mengerti dan memahami secara perasaan untuk menyadari apa yang menjadi tanggung jawab ataupun menjadi pekerjaan dari kita. Lalu yang kedua adalah mind atau pikiran. Setelah kita dari hati untuk menyadarkan diri tentang consciousness, maka kita juga harus menggunakan akal pikiran kita untuk menyampaikan atau untuk menyuarakan apa yang telah menjadi consciousness dari diri kita. Sebagaimana selama diajarkan oleh Pak Dai, consciousness itu adalah suatu hal yang paling penting. Setelah kita menyadari apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka kita harus menggunakan akal pikiran kita untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Karena dari consciousness semua ini tadi, kembali ke hablum minallah, yaitu hubungan kita bersama Tuhan, karena kita selalu dinilai oleh Tuhan gitu. Untuk topik selanjutnya, yaitu consciousness menurut saya dan menurut Pak Dai sendiri. Menurut saya sendiri, consciousness itu, ini dalam bahasa Inggris ya, I think we should be fully aware in whatever we do, and we'll do that we are responsible for it. And it can be an act of seriousness of doing something. Jadi itu tentang kepedulian dan kesadaran tentang apa yang menjadi tanggung jawab kita seperti tadi yang sudah saya bilang. Dan jika kita sadar apa yang menjadi tanggung jawab kita akan lebih serius dan lebih niat dalam melakukan hal tersebut. Karena kita tahu apa yang akan menjadi konsekuensi setelah kita melepaskan tanggung jawab itu. Dan menurut Bapak Dai, yang sering saya baca di sisi IT, Bapak Dai sering menulis I am my consciousness.
So in my opinion, means that Mr. Dai gives the implementation of his consciousness himself. It can be seen from how he delivered the academic and non-academic materials in a sequential manner. Mr. Dai also once wrote, "My heart works to encode and my brains decode." So in my opinion, it means that, for example, as an engineer student, we need to use our heart to understand why we have to consider the public or social interests of humans in whatever we design that relates to our surroundings. For example, is the environmental aspect. Jadi yang sangat menarik adalah Bapak Dai pernah membuat suatu tulisan, yaitu "My heart works to encode and my brain is to decode." Jadi antara hati dan pemikiran itu sejalan, selaras dalam membangun suatu consciousness. Setelah consciousness itu terbangun, maka yang menjadi tanggung jawab kita akan berjalan dengan lancar. Lanjut ke topik selanjutnya, yaitu menjelaskan secara lengkap dan sistematis pemahaman kita terhadap konten-konten ataupun konsep dengan penerapannya selama mata kuliah metode numerik bersama Bapak Dai. Ada 4 konsep yang dibawa oleh Bapak Dai yang saya tangkap ya selama setengah semester bersama Bapak Dai. Yang pertama adalah konsep kesadaran, yaitu consciousness sebagai seorang mahasiswa. Sebagaimana kita selalu diingatkan tentang consciousness agar lebih semangat dan lebih berusaha dalam mengerjakan sesuatu atas tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua ada konsep dari topik pembahasan, yaitu materi-materi yang telah disampaikan oleh Pak Dai. Serta yang ketiga adalah aplikasi, yaitu menggunakan software seperti CFD Soft atau Computational Fluid Dynamics Software dan OpenModelica. Sebagaimana kita pernah melakukan simulasi tentang gate valve dan itu sangatlah bermanfaat karena di dunia kerja nanti CFD adalah suatu topik yang cukup banyak diperbincangkan juga dalam dunia engineer. Dan yang keempat adalah penyelesaian kasus-kasus dari soal-soal yang ada. Lalu topik selanjutnya atau mungkin topik terakhir adalah menjelaskan bagaimana consciousness bisa membantu dalam belajar metode numerik. Jadi consciousness itu jika tidak terbangun, jika kita tidak memiliki kesadaran, maka kita akan melepas tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Yang tanggung jawabnya adalah belajar dan mengerjakan tugas. Jika melepaskan tanggung jawab itu bisa disebut juga dengan penundaan. Dan kadang terjadi penundaan itu dalam mempelajari atau mengerjakan tugas. Karena consciousness itu tadi tidak terbangun. Dari penundaan ini lanjut ke faktor pendukung. Mengingat faktor apa saja yang menjadi kita tidak bisa melakukan penundaan. Jika kita conscious, maka kita akan tahu konsekuensi apa yang akan kita dapat jika kita menunda atau tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Lalu selanjutnya ada refreshing. Refreshing itu biasanya membuat pikiran lebih santai sehingga kita bisa siap bekerja kembali. Tidak dapat dipungkiri kita sebagai manusia adalah ya sebagai makhluk yang biasa, kita memiliki batasan, kita memiliki limit, entah itu hati, entah itu pemikiran, semua harus di-reset ulang, harus di-refresh. Ya mungkin dengan berkumpul bersama keluarga ataupun melakukan apa yang menjadi kesukaan kita. Dan setelah itu kita harus kembali fokus agar apa yang menjadi tanggung jawab kita itu bisa terselesaikan.
itu adalah sebuah consciousness yang sangat skematik dan dapat menjadi prinsip dalam mengerjakan sesuatu. Dan yang terakhir, yaitu apresiasi atau nilai yang kami layak atau pantas dapatkan merujuk dari muhasabah yang dijelaskan. Saya sendiri menyadari masih banyak evaluasi ataupun hal-hal yang harus diimprove atau ditingkatkan. Namun saya sebagai mahasiswa selalu berusaha dan melakukan yang terbaik. Dalam melakukan apapun, saya selalu berusaha untuk conscious agar saya dapat menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Fokus utama saya adalah untuk membanggakan orang tua saya dan menjadi first principle untuk saya. Sebagaimana jika saya mulai miring-miring atau nyeleweng dari fokus utama saya, maka saya akan ingat kembali dengan tujuan utama. Dan saya conscious akan hal itu. Maka ya saya akan selalu melakukan yang terbaik. Dan apa yang telah saya lakukan selama bersama Pak Dai, saya mengerjakan semua tugas yang telah diberikan. Saya ikut berdiskusi bersama teman-teman kelompok, dan alhamdulillah mendapatkan banyak inputan dan saran-saran dari teman-teman. Maka dari itu, apresiasi yang ingin saya berikan untuk diri saya sendiri atau nilai yang mungkin saya pantas dapatkan, itu juga berdasarkan dari keaktifan, pemahaman, dan kemauan atau niat dari saya sendiri. Untuk keaktifan sendiri di kelas, saya mungkin tidak terlalu sering, tapi jika memang saya di appoint atau ditunjuk oleh Bapak Dai, maka saya akan selalu mencoba menjawab sebisa mungkin dan dengan pemahaman yang saya miliki. Dan pemahaman itu pun dibangun dari diskusi bersama teman-teman kelas metode numerik 02 dan kelompok saya sendiri. Dan yang ketiga adalah penilaian itu berdasarkan kemauan ataupun niat. Dan saya sendiri sangat menginginkan untuk bisa memahami tentang coding dan software-software yang dapat mensupport kami sebagai engineer di masa yang akan datang. Maka dengan itu, knowledge, skill, dan attitude harus di-improve sebagaimana yang telah menjadi evaluasi atau muhasabah bagi diri saya sendiri. Maka saya dapat berkata atau memberi apresiasi yang layak untuk diri saya sendiri adalah range 86 sampai 90 atau nilai A. Berdasarkan evaluasi yang ada, saya tidak tahu apa yang sebenarnya saya layak dapatkan, tapi berkaca dengan muhasabah yang ada, insya Allah hal ini adalah hal yang pantas untuk didapatkan. Mungkin sekian untuk video muhasabah dari kelas metode numerik 02 bersama Bapak Dai. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.